Genius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 586-590. Setelah berpikir sejenak, Lu Sude menjawab dengan suara yang dalam. Dalam hal ini, menurut informasi yang saya selidiki, anak laki-laki dan sekolah seni bela diri Rende disebut saudara dan saudari. Mereka pasti salah satu dari mereka. Adapun sekolah pencaksilat Rende, akhir-akhir ini terdapat sebuah perusahaan di kota Luzhu dengan momentum yang sangat pesat yaitu perusahaan Rende, apalagi masyarakat sekolah pencaksilat Rende sudah berkali-kali muncul di perusahaan Rende, yang menunjukkan bahwa mereka seharusnya berada di kelompok yang sama. Jika kamu benar, dukungan dari sekolah adalah perusahaan, apa latar belakang perusahaan ini? Lu Sushi bertanya. Menurut penyelidikan, CEO perusahaan Rende adalah Do White. Dan di balik layar, itu adalah Tuan Li. Ten Li. Mereka terkejut menemukan cerita mendalam seperti itu. Bang. Lu Tianhua dengan marah menamparkan meja, dan amarahnya tidak dapat dihilangkan, Li Ye yang luar biasa. Ternyata anak laki-laki itu punya pendukung seperti itu. Pantas saja dia berani bertindak sembarangan, bahkan anggota keluarga Lu pun berani membunuhnya. Dalam hatinya, dia secara langsung mengidentifikasi keberanian Jericho Lee untuk membunuh Lu Kai sebagai keberanian Jericho Lee untuk bertindak sembrono karena dia mengandalkan dia untuk bekerja untuknya. Bagaimanapun, Guru Li adalah guru surga. Guru surga adalah seorang keberadaan mulia di seluruh bangsa Tiongkok. Bahkan jika itu adalah keluarga Lu, itu dapat diabaikan. Jika Jericho Lee ada di sini dan mendengar orang lain mengatakan bahwa dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia pasti akan tertawa. Wajah Lu Sushi mendung, dan wajahnya nadanya dalam, bagus. Bagus. Aku benar-benar meremehkan kecil itu. Menurut saya Li Wenyan memiliki kekuatan yang begitu besar pada saat itu, bagaimana mungkin benih liarnya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Rumor tersebut sungguh tidak dapat dipercaya. Surat ini menimbulkan rumor yang secara langsung menimbulkan kerugian besar dan menghancurkan seorang ahli dalam keluarga. Lu Sulin menoleh dan memandang Lu Tianhua, ayah, sebagian besar informasi tentang anak laki-laki itu diberikan oleh lelaki tua dari keluarga Rong. Saya pikir dia sengaja mendorong kita ke dalam api, ya. Siapapun yang memiliki mata jernih harus tahu bahwa Jericho Lee sama sekali tidak mungkin menjadi orang biasa, dan kemungkinan besar dia menjadi seorang pejuang. Tapi Rong Changsheng menyembunyikannya dari kami. Dia sengaja mengatakan bahwa dia adalah manusia biasa. Dia tidak melakukannya sendiri. Ayo lakukan. Ini adalah perhitungan yang jelas dari kami. Lu Sude mengertakkan gigi dan setuju. Diam. Lu Tianhua melotot dengan marah, matanya menakutkan, aku tahu jika dia berencana melawan kita. Ayah ketiga bersaudara itu sangat bingung. Mengapa Lu Tianhua ingin melindungi keluarga Rong? Jangan katakan itu. Aku punya keputusanku sendiri tentang itu. Lu Tianhua bersikeras, Sude, kirim seseorang untuk segera menangani anak itu. Beri dia warna untuk dilihat. Apalagi yang ingin dikatakan Lu Sude, tapi melihat sikap keras Lu Tianhua, dia hanya bisa menelan kembali ketidakpuasannya, aku tahu. Aku akan segera melakukannya. Jika kamu tidak bisa berurusan dengan keluarga Rong, kamu hanya dapat menemukan anak itu untuk melunasi rekening dan melampiaskan amarahmu. Pusat Medis Suande. Setelah hari yang sibuk dan kembali ke kamar tidur untuk istirahat, Jericho Lee merasa sangat nyaman. Pada siang hari, saya berlatih di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok untuk merawat pasien. Pada malam hari, saya mempelajari Alkitab medis dan bermeditasi. Saya memiliki waktu sehari penuh. Perkembangan perusahaan juga sangat lancar. Sejak dia membunuh elit 7 keluarga terakhir kali, keluarga Yin dan keluarga lainnya mengambil alih situasi provinsi Huizhou. Dengan momentum ini, perusahaan telah berkembang lebih cepat. Hanya dalam beberapa hari, telah membuka ribuan konter di 7 kota besar, dan penjualannya meningkat 2 kali lipat. Perusahaan mana yang paling menjanjikan di Huizhou sekarang? Tentu saja, itu adalah perusahaan yang baik hati. Dengan kecepatan saat ini, dalam waktu sekitar 1 atau 2 bulan, kami dapat sepenuhnya menguasai setiap pasar di Provinsi Huizhou dan memperluas pasar ke seluruh negeri. Saya memikirkan momentum perkembangan perusahaan di hati saya. Kalau terus begini, nama perusahaan Rende akan terdengar di seluruh tanah air paling lama 2 bulan, dan sudah saatnya dia menginjakkan kaki di ibu kota. Tapi bagaimana aku bisa menyuruh tuanku pergi ke ibu kota? Jericho Lee sakit kepala. Chang Xuande mengatur waktu belajar yang ketat untuknya, sehingga dia hampir tidak punya waktu luang. Siang hari praktek di rumah sakit pengobatan tradisional Cina, malam hari kembali membaca buku kedokteran, kembali ke akhir magang akan ada pelatihan baru. Sudah 2 bulan sejak akhir ujian kualifikasi praktik pengobatan Tiongkok. Waktu dia dan Zai Qingsui setuju untuk belajar menjadi dokter kedokteran dalam 1 tahun seharusnya hanya 7 atau 8 bulan. Setidaknya butuh 2 bulan untuk pergi ke ibu kota. Saya khawatir Chang Xuande tidak akan menyetujuinya dengan mudah karena mendesaknya waktu. Lupakan saja. Aku akan menjelaskannya nanti. Sifu masuk akal dan harus setuju. Setelah menghibur dirinya sendiri, Jericho Lee duduk dari tempat tidur dan mulai membuka Alkitab medis dan bermeditasi.
Sudah lama sejak dia berhasil menembus periode akhir Kai Guang. Hari-hari ini, tripod itu penuh dengan pahala dan kebajikan. Saatnya melakukan terobosan. Ho. Tarik napas dalam-dalam, sesuaikan suasana hatimu, ucapkan formula Alkitab medis di mulutmu, dan gerakkan ki sejatimu. Ki yang sebenarnya seperti aliran deras, mencuci pembuluh darah dan menyirami benih di dantian. Setelah memasuki masa pembangunan pondasi, benih-benih avenue yang disebut juga lintai akan dikembangbiakkan di dalam tubuh. Jericho Lee melakukan ini sangat awal, dan benih jalannya lebih misterius dan rumit dibandingkan dengan pembangun pada umumnya. Kemudian, dia memasuki masa mekar, dan benih jalan besar di lautan pengetahuan bertunas. Sekarang, dia berada di akhir masa mekarnya, dan benih lautan pengetahuan telah tumbuh menjadi bibit kecil. Sekarang yang perlu dia lakukan adalah membiarkan benih-benih jalan besar di dantian tumbuh dan berkecambah, sehingga dia bisa menembus belenggu periode pembukaan dan melangkah ke periode pembukaan lembah. Di bawah transformasi Alkitab medis, kekuatan besar dari pahala dan kebajikan membentuk kumpulan ki asli, seperti air yang merangsang perkecambahan benih-benih jalan. Klik. Di bawah baptisan ki sejati yang terus-menerus, cangkang padat benih avenue akhirnya pecah, dan sedikit warna hijau keluar. Ledakan. Pada saat ini, nafas Jericho Lee membubung tinggi, seperti kuda liar yang melarikan diri, berlari dengan sembarangan. Puff. Dengan dengungan tumpul, Jericho Lee dengan mudah menerobos penghalang di awal lembah, dan napasnya terus melambung tinggi. Namun, ia segera menyadari bahwa momentum pertumbuhan melambat. Kurangnya stamina. Jericho Lee berkata dengan lembut di dalam hatinya. Saat dia menerobos kuali beberapa kali sebelumnya, sepertinya ada aliran kekuatan yang stabil di dalam kuali, tapi kali ini dia merasa lemah. Tampaknya dengan peningkatan alam, dibutuhkan lebih banyak kekuatan. Kekuatan pahala dan kebajikan yang dikumpulkan oleh Sending saja tidak cukup bagi saya untuk menerobos dua alam sekaligus. Jika dia bijaksana, tampaknya di masa depan, Sending akan penuh dengan pahala dan kebajikan, yang mungkin hanya membuatnya menerobos suatu dunia. Namun untungnya, kali ini kekuatan pahala dan kebajikan cukup untuk menembus dua alam. Mungkin tidak sulit untuk menembus dua alam sekaligus sebelum menjadi ramuan emas. Hancurkan untukku. Dengan raungan di dalam hatinya, dia mengumpulkan kekuatan dan meluncurkan dampak paling kejam pada belenggu alam. Klik. Tidak ada ketegangan. Di tengah lembah, nafasnya perlahan mereda. Ho. Jericho Lee membuka matanya yang gelap memancarkan tenda halus yang tajam, dia perlahan mengepalkan tinjunya, matanya tidak bisa menyembunyikan ekstasi, bagus. Akhirnya terobosan lagi. Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bisa bersaing dengan guru surgawi. Bab 587. Jindan adalah penguasa surga. Keadaannya saat ini berada di tengah lembah, yang sangat dekat dengan penguasa surga. Dengan kekuatan bertarungnya yang tidak normal yang jauh melampaui akal sehat, bahkan jika dia bukan seorang guru surgawi, dia tidak akan pernah kalah darinya. Apalagi dengan kemampuannya, saya khawatir guru surgawi seperti itu di tahap awal inti emas mungkin bukan lawannya. Sikat. Dengan kilatan emas, pedang Suanyuan muncul di tangannya. Pada saat pedang dimulai, kekuatan perlawanan keluar dari pedang, yang membuat Jericho Lee sedikit mengernyit. Masih ada perlawanan, tapi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya perlawanan ini hanya akan hilang ketika kita mencapai alam guru surgawi. Pedang Suanyuan. Harus dikatakan bahwa artefak tersebut memiliki temperamen yang besar, dan ambang batas penggunaannya sangat tinggi. Tidak ada batasan atau persyaratan kekuatan untuk senjata biasa. Mereka dapat digunakan segera setelah diperoleh. Pedang Suanyuan, bagaimanapun, hanya dapat disentuh selama periode fondasi, dan hanya dapat dikenali oleh pedang selama periode inti emas. Jika Anda ingin memanfaatkan sepenuhnya kekuatan Senjian, Anda harus mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Untuk senjata, ini agak terlalu menakutkan. Tentu saja kekuatan pedang Suanyuan, Jericho Lee masih sangat jelas, hanya pedang biasa saja, bisa dengan mudah menembus tembok setebal lebih dari 10 cm. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan teknik pedangnya untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, Jindanki pasti tidak akan bisa mengambil pedangnya dan akan mati. Alasan mengapa artefak adalah karena ia memiliki kekuatan senjata biasa yang tak tertandingi. Jericho Lee menantikan hari ketika dia bisa memainkan kekuatan pedang Suanyuan sepenuhnya. Dia membawanya kembali untuk mengetahui laut dan tertidur. Itu adalah malam yang tenang. Malam itu, arus bawah bergejolak. Saat fajar menyingsing, Jericho Lee datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok lebih awal. Sebelum memenangkan pertarungan melawan Yao Sun, kompetisi tersebut masih dalam diskusi di dalam dan di luar rumah sakit. Jericho Lee, selamat pagi. Selamat pagi, Dokter Lee. Hampir setiap kali saya bertemu dokter atau perawat, saya akan menyapanya dengan hangat. Dia menjadi orang terkenal di rumah sakit, dan dia akan menerima banyak perhatian di mana-mana. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa getir, apakah dia terlalu banyak bermain? Berjalan, dua perawat saling berhadapan, membisikkan sesuatu. Ketika mereka melihatnya, mereka menyapa sambil tersenyum, "Halo, baiklah, halo." Jericho Lee dengan cepat berjalan melewati mereka, dan komentar mereka sampai ke telinganya, yang membuat Jericho Lee tercengang. Ini keterlaluan. Aku tidak menyangka orang-orang dingin itu begitu sombong.
Benar. Saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka sangat sopan di TV. Saya tidak dapat membayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbudi luhur. Saya mendengar bahwa mereka adalah ahli terkenal di negara dingin. Sungguh mengejutkan, apakah sutradara Yin marah kali ini? Saya mendengar bahwa ketika dia berada di luar negeri, dia memiliki konflik dengan orang Cina yang dingin itu. Saya tidak menyangka orang-orang mendatanginya. Semakin banyak Jericho Lee mendengarkan, semakin bingung dia, orang Han. Mendengarkan. Komentar perawat, tampaknya Direktur Yin dan beberapa orang Han sedang berkonflik, dan orang Han bahkan menemukannya. Tapi dia tidak menemukannya. Tahu keseluruhan ceritanya, dan dia terlalu malu untuk berbalik dan meminta kedua perawat itu untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa langkah, dia berhenti, melihat kembali ke arah tempat parkir di pintu, dan melihat ke belakang seolah-olah tidak ada apa-apa. Terjadi. Aku sudah mengikutimu pagi-pagi sekali. Sepertinya kamu seharusnya mengikutiku sejak aku meninggalkan rumah sakit, keluarga Lu. Atau keluarga N. Hanya begitu banyak orang yang menaruh dendam padanya, dan satu-satunya yang dapat menemukan masalah dengannya adalah Anjia dan Lujia. Awalnya, dia memiliki banyak musuh, tetapi banyak dari mereka yang memberinya pelajaran. Misalnya, keluarga Sue jujur setelah dia membunuh Sue Si. Misalnya, dia mengirim ke 7 keluarga yang mengancamnya ke neraka. Jadi hanya keluarga Rong, keluarga An, dan keluarga Lu yang berani mengganggunya. Dia mengesampingkan keluarga Rong karena keluarga Rong pernah diajari olehnya sekali. Selama otak keluarga Rong sedikit normal, mereka tidak akan mengganggunya lagi. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Jericho Lee berjalan ke dalam gedung rawat jalan dengan cibiran di mulutnya. Ketika mereka datang ke klinik, Gu Sun dan Meng Ping melihatnya dan menyapa sambil tersenyum. Jericho Lee, kamu datang. Kalian berdua datang sangat awal. Sekarang baru pukul 7 jam sekarang. Kecuali IGD yang buka 24 jam sehari, penerimaan pasien baru dimulai pukul 8. Magang, tentu saja, harus datang lebih awal. Gu Sun menggaruk bagian belakang kepalanya. Kamu juga tidak datang pagi-pagi sekali, Meng Ping bertanya-tanya mengapa Jericho Lee datang sepagi ini. Dia biasanya tiba setelah jam 7.30. Senang, sesekali bandel, nyatanya Jericho Lee berhasil menerobos tengah lembah tadi malam. Jericho Lee memandangi mereka, menemukan dua wajah dengan warna agak ragu-ragu, dan mau tidak mau bertanya, sebenarnya, kamu datang sepagi ini, ada apa? Karena malu, mereka menggaruk kepala, tertawa dan mengangguk. Ayolah, ada apa? Jericho Lee duduk di kursi. Gu Sun mengeluarkan sebuah buku medis, sedikit tersipu dan ragu-ragu, saya punya beberapa masalah medis. Saya ingin bertanya kepada Anda. Jericho Lee menoleh dan melihat buku-buku medis di tangannya lengan. Dia berkata sambil tersenyum, itu saja. Apa yang kamu sembunyikan? Bukankah sudah kubilang? Jika kamu punya masalah kesehatan, kamu bisa menanyakannya. Jika aku bisa membantumu, aku tidak akan menolak. Kamu belajar darinya. Aku. Mendengar ini, Gu Sun menghela napas lega dan berkata dengan penuh semangat, bagus. Terima kasih. Meng Ping juga segera mengeluarkan buku kedokteran itu, maju untuk membuka buku itu, menunjuk ke salah satu pertanyaan. Buku kedokteran ini dikatakan bahwa jika Anda pandai menggunakan obat panas, semua penyakit akan merusak Yang Qi. Jika Yang Qi tidak rusak, segala jenis penyakit tidak akan terjadi secara alami. Jericho Lee melihatnya, itu adalah buku kedokteran dari sekolah Vulkan yang telah dia pelajari, dan dia menjawab dengan akrab, jangan terburu-buru menganalisa benar dan salah mengenai hal ini, dan jangan menganalisa adanya penyimpangan dari teori yang ada saat ini. Jika kita melihatnya dari cara menguji benar dan salah, banyak teori yang bertentangan dengan teori kedokteran saat ini. Anda harus memahami arti dari keseluruhan buku kedokteran dan mencoba memahami teori medis dari sudut pandang buku tersebut. Ambil bukumu, yang berhubungan dengan Sekte Dewa Api. Sekte Dewa Api memperhatikan dukungan Yang Qi, yang didasarkan pada vitalitas. Ini adalah sekolah kedokteran yang suka menggunakan jahe, akonite dan obat panas lainnya. Jadi beberapa teori mereka didasarkan pada Fuyang. Begitu, Meng Ping mengangguk sambil berpikir. Gu Sun menunjuk ke pertanyaan di buku kedokteran, tentang hal-hal di buku akupuntur ini, saya selalu tidak mengerti mengapa harus seperti ini. Jericho Lee melirik ke arah buku kedokteran dan menggelengkan kepalanya. Bukannya kita harus melakukan itu, tapi bagi seorang pemula, standar sangatlah penting. Jika tidak ada batasan baku, maka mudah menimbulkan kecelakaan medis akibat penggunaan jarum yang salah. Jika Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok kuno yang telah berkecimpung dalam akupuntur selama lebih dari 10 tahun, tentu saja Anda tidak perlu berpegang pada standar ini, tetapi Anda baru memulai, dan beberapa hal perlu dipelajari secara perlahan, jadi Anda tidak bisa terburu-buru. Saat saya pertama kali belajar akupuntur dengan kakek saya pertama kali menusuk buah-buahan dan bereksperimen dengan hewan kecil. Saya membutuhkan setidaknya 5 atau 6 tahun untuk mempelajari akupuntur sebelum saya berani menusuk orang. Jalanmu masih panjang. Jangan tidak sabar. Bab 588. Waktu berlalu dengan cepat. Pada pukul 8 pagi, bagian rawat jalan penuh dengan orang yang datang menemui dokter. Jericho Lee menerima dan merawat pasien seperti biasa. Setelah pekerjaannya, satu demi satu pasien sembuh. Berkat kesabarannya, Jericho Lee memperoleh banyak pahala dan kebajikan.
Pada pukul 9, seorang pasien aneh datang ke klinik. Muncul. Pasien ceroboh dan duduk dengan santai di hadapan Jericho Lee, dengan kaki terbuka dan postur tubuh seolah-olah berada di rumahnya sendiri. Dokter. Pasien menggonggong dengan santai. Jericho Lee mengangkat kepalanya dan menatapnya selama beberapa detik. Warna aneh muncul di matanya. Dia berkata pelan, duduklah dengan baik, ulurkan tangan kananmu. Aku akan merasakan denyut nadimu. Oh, pasien itu menyingsingkan lengan baju kanannya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang gelap, dan meletakkannya di atas meja. Mata Jericho Lee menunduk dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya ke tangannya, siap merasakan denyut nadinya. Saat itu, pasien tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih tangannya, dokter. Jericho Lee mengerutkan kening, pasien ini, harap tenang, jangan panik. Letakkan tanganmu dengan baik. Aku akan memeriksa denyut nadimu sebelum aku tahu apakah kamu sakit atau tidak. Tapi pasien tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia digenggam lebih erat. Dokter, benarkah? Kau terlihat begitu muda. Usia tidak berarti segalanya. Saya yakin dengan keterampilan medis saya, kata Jericho Lee sambil mengulurkan tangannya yang lain dan mencoba menariknya kembali. Dia menemukan bahwa pihak lain sedang memegang erat-erat dan memiliki postur meremukkan tangannya. Mengapa saya tidak melakukannya? Percayakah? Senyuman aneh muncul di wajah pasien. Saat ini, Gusun berkata, Tuan ini, meskipun dokter Lee masih muda, keterampilan medisnya sangat bagus. Anda bisa keluar dan bertanya. Dia adalah orang terkenal di rumah sakit kami. Oh, sangat kuat. Pasien tampak terkejut. Tentu saja. Keterampilan medis dokter Lee sebanding dengan dokter yang merawat di rumah sakit kami, atau bahkan lebih baik. Gusun berkata dari lubuk hatinya bahwa dia telah berkonsultasi dengan Jericho Lee tentang banyak masalah medis sebelumnya, tetapi Jericho Lee dapat menjawabnya dengan sempurna. Dia sangat terkesan dengan pengetahuan mendalam Jericho Lee. Meng Ping juga berkata, Tuan, jika Anda tidak percaya, Anda akan tahu apakah apa yang kami katakan itu benar setelah dokter Lee menunjukkannya kepada Anda. Mereka cukup yakin dengan keterampilan medis Jericho Lee. Mereka percaya bahwa pasiennya curiga sekarang. Setelah Jericho Lee pengobatan, pasien akan sepenuhnya yakin. Ekspresi pasien bahkan lebih aneh lagi, dan dia tertawa sangat jahat. Sepertinya dia terlalu meremehkan dokter. Kamu, dokter itu benar-benar seorang pemuda jenius. Pantas saja dia menorehkan prestasi seperti itu di usia muda. Aku tersanjung. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, dan dia menyentakkan tangannya ke belakang. Dia menggantungkan tangan kanannya. Tangannya yang berada di lengan jas putihnya lumpuh karena kesakitan. Matanya menatap pasien dengan tatapan dingin. Pasien tampak tidak sadarkan diri dan meletakkan tangannya di atas meja. Jericho Lee melihat tangannya, tapi dia tidak mengulurkan tangan lagi. Pasien berkata dengan heran, Dokter, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya? Saya menunggu untuk melihat keahlian Anda. Mata Jericho Lee memancarkan warna ejekan. Dia diam dan mengulurkan tangannya. Kali ini, pasien kembali meraih tangannya. Pasien mengangkat kepalanya, matanya terbakar, dan dia menatapnya dengan erat, dengan semacam cibiran di sudut mulutnya. Kekuatan yang luar biasa. Jericho Lee merasa tangannya seperti dijepit tang besi. Melihat penampilan sengit satu sama lain, hatinya seperti cermin, dan wajahnya tidak berubah. Karena kamu ingin bermain, kan? Aku akan tinggal bersamamu sampai akhir. Dengan cara ini, pemandangan aneh muncul. Di ruang rawat jalan yang besar, Jericho Lee dan pasien hanya berpegangan tangan dan duduk diam di kursi masing-masing. Gusun dan Meng Ping tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Anda tidak perlu menahannya terlalu lama. Yah, anak ini benar-benar seorang pejuang. Hati pasien terasa dingin. Dia menemukan bahwa ki aslinya terhambat. Pasien merasa kesal dan dengan cepat meningkatkan kekuatan ki dan tangannya. Aku tidak bisa membunuhmu jika aku tidak melakukannya. Aku tidak percaya. Namun, wajah Jericho Lee tetap tidak berubah, dan ki aslinya langsung naik. Beberapa detik kemudian, pasien terkejut saat mengetahui bahwa wajah Jericho Lee tidak merah dan dia kehabisan napas. Dia terkejut, bagaimana bisa? Bisakah anak ini bertahan? Saya sangat marah karena pembangun biasa tidak tahan. Apakah kamu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat meningkatkan ki aslinya lagi, coba kekuatan ini lagi. Jericho Lee saling memandang sambil tersenyum. Segera, keringat dingin pasien turun, dan keringat dinginnya turun. Hati berada dalam keadaan cemas, bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah mengerahkan 70% kekuatan saya, tetapi di tengah-tengah Kai Guang, seni bela diri tidak tahan. Bagaimana mungkin anak ini tidak merasakannya? Mustahil. Dia pasti sedang menyamar. Dia tidak bisa menerima kenyataan, jadi dia meningkatkan kekuatannya lagi. Kali ini, dia melakukan yang terbaik. Pada periode akhir budidayanya, dia benar-benar merupakan kekuatan tertinggi yang langka di kota Lusu. Namun, tak lama kemudian, keringat di dahinya berubah menjadi lautan. Pasien ini, tanganmu gemetar hebat. Apakah ini terlalu mengasyikkan? Suara Jericho Lee terdengar seperti senyuman. Pasien berkeringat, wajahnya dipenuhi rasa ngeri, wajahnya pucat pasi hingga dia membuka matanya karena ngeri, dan hatinya penuh gelombang. Dia mencoba yang terbaik untuk mengguncang Jericho Lee. Apa kekuatan anak ini?
Jika kamu tidak berbicara, pasti ada sesuatu yang salah, kata Jericho Lee kepada Gusun, berdiri dengan tangan tidak berubah. Anda tinggal di klinik selama beberapa menit. Saya akan mengeluarkan pasien untuk bernapas. Di klinik sangat panas sehingga dia berkeringat. Oh bagus. Mereka yakin pasiennya berkeringat. Tidak. Pasien hanya ingin menolak, namun ternyata seluruh tubuhnya langsung diangkat, bahkan diseret keluar ruang rawat jalan. Dia tidak diperbolehkan menolak sama sekali. Jericho Lee langsung menekan titik akupuntur di tangannya untuk mengendalikannya secara keseluruhan. Tanganku, tanganku. Pasien panik, dia menemukan tangannya, sepertinya kehilangan kesadaran, lebih buruk lagi tidak mendengarkan kendalinya sendiri. Bang, dang. Pintunya bergetar. Jericho Lee menyeret pria itu ke gang kecil di belakang rumah sakit. Dia cepat tanggap dan cepat tanggap. Sebuah kilatan menyambar lehernya dan mengangkat lelaki itu seperti seekor ayam. Saat ini, wajah Jericho Lee sedingin es, dan nadanya dingin, katakan. Siapa yang mengirimmu untuk mengikutiku? Begitu pria ini memasuki klinik, Jericho Lee mengenalinya sebagai pelacak. Dia berpikir bahwa meskipun dia mengikutinya, dia tidak berani muncul di hadapannya. Namun, Jericho Lee meremehkan keberaniannya, dan dia langsung pergi ke klinik. Surga punya jalan, jika kamu tidak pergi, neraka tidak punya cara untuk membuangnya. Adapun orang idiot yang datang ke pintu untuk menghancurkan, Jericho Lee tentu saja tidak akan berhati lembut. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu mengaku dengan jujur, atau aku akan meremukkan tenggorokanmu sekarang. Bab 589. Kamu tidak bisa. Aku tidak bisa mengatakan itu ketika pihak lain mendengar kata-kata Jericho Lee, kemarahannya langsung tersulut. Meskipun dia tidak tahu seperti apa kekuatan Jericho Lee, dia tahu bahwa begitu dia mengaku, dia tidak akan jauh dari kematian. Oh, tidak. Sepertinya kamu cukup tangguh, kata Jericho Lee sambil mencibir. Dia telah mendengar pepatah seperti itu lebih dari sekali, tapi sayang sekali dia akhirnya mengaku. Segera, dia mengeluarkan jarum perak dan bergoyang di depan. Mata satu sama lain. Tahukah kamu untuk apa jarum perak ini digunakan? Gulu. Sisi lain menelan ludah, panik, apa yang ingin kamu lakukan? Jarum perak dapat digunakan untuk menyelamatkan orang, untuk membunuh orang, dan tentu saja, untuk menyiksa orang, seperti ini. Mata Jericho Lee berkilat dingin, dengan cepat menunjuk titik akupuntur bodohnya, dan jarum perak langsung masuk ke titik akupuntur yang menyakitkan. Titik akupuntur bisu disegel, dan jeritan yang semula melengking berubah menjadi gumpalan di tenggorokan. Ketika jarum perak menstimulasi titik akupuntur, pihak lain merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya telah dihidupkan. Rasa sakit itu membuat seluruh otot tubuhnya bergetar, wajahnya berkerut, dan keringat dinginnya bercucuran. Dia hampir pingsan. Bagaimana kabarmu? Apakah rasanya enak? Jika aku tidak mengatakan itu lagi, aku akan menusuk jarumnya lagi, Jericho Lee menyeringai, dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya. Tapi senyuman itu terlihat di mata satu sama lain, tapi itu lebih mengerikan daripada seringai iblis. Sisi lain pucat dan mengangguk. Sepertinya sudah menyerah. Ini benar-benar pria yang murahan. Jericho Lee mencibir dalam hatinya, mengangkat titik akupuntur bodoh dengan tangannya, dan berkata dengan dingin, bicaralah cepat. Sisi lain memandangnya dengan ketakutan, tubuhnya gemetar seperti sekam. Rasa sakit yang terus-menerus barusan adalah rasa sakit terkuat yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Dia memucat dan gemetar, aku diperintahkan untuk membalaskan dendam Rukai. Jericho Lee mengerutkan kening, nama itu sepertinya agak familiar, tiba-tiba terkejut, kamu adalah keluarga Lu di ibu kota. Ya. Dia menundukkan kepalanya. Seperti dugaan Jericho Lee sebelumnya, orang yang mengikutinya adalah salah satu keluarga Anjia atau Lu. Agaknya, hanya mereka yang bermusuhan dengannya dan punya waktu luang untuk mengganggunya. Siapa di keluarga Lu yang menyuruhmu datang? Jericho Lee bertanya. Itu tuan ketiga. Siapa namanya? Lu Sude. Siapa nama keluarga Lu yang lain? Siapa yang mengendalikan seluruh keluarga? Pemilik keluarga Lu adalah Lu Tianhua. Keluarga langsungnya memiliki 3 saudara laki-laki, Lu Sushi, Lu Sulin dan Lu Sude. Mendengar pidato itu, Jericho Lee sedikit menyipitkan matanya, siapa yang menikah dengan keluarga Lu dan keluarga Rong? Ini. Saat pihak lain tetap tinggal. Mata Jericho Lee berbinar dingin. Hati dan empedu pihak lain ingin pecah, dan dia buru-buru marah dan menjawab, itu tuannya. Lu Sushi. Jericho Lee tahu bahwa jawaban pihak lain kira-kira konsisten dengan dugaannya. Usia Rong Xinlian saat itu sama dengan usia Lu Sushi. Keluarga Lu tahu tentang keberadaanku. Apakah keluarga Rong memberitahu mereka hal ini? Jericho Lee ingat bahwa sebelum keluarga Rong muncul, keluarga Lu tidak pernah mencarinya, tetapi setelah keluarga Rong menemukannya, keluarga Lu juga mendatanginya. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah keluarga Rong yang mengungkapkan informasinya kepada keluarga Lu. Ya, dia terkubur dalam-dalam di dadanya, gelisah dan ketakutan. Dia masih belum bisa memahaminya. Menurut intelijen, kekuatan Jericho Lee akan dibangun. Tapi kenapa dia tidak punya kekuatan untuk melawan? Apakah informasinya salah? Atau apakah Jericho Lee menyembunyikan kekuatannya? Wajah Ham Jericho Lee sedingin es, dan hawa dingin yang kuat muncul di tubuhnya.
Suhu udara sepertinya turun beberapa derajat secara tiba-tiba, yang membuat pihak lain gemetar dan tidak dapat mempercayainya. Kekuatan macam apa dia? Mengapa saya merasakan ketakutan yang mendalam? Pihak lain terkejut. Sepertinya keluarga Lu masih mengkhawatirkan pernikahan itu. Mereka sangat ingin aku mati. Terima kasih kepada mereka karena telah memikirkan hidupku. Senyuman Jericho Lee sangat mematikan dan membuat orang bergidik. Hati pihak lain berdebar kencang, panik dan memohon, tidak. Tolong jangan bunuh aku. Saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Tolong biarkan aku pergi. Itu bukan urusanku. Aku hanya seorang pelayan. Klik. Suara itu tiba-tiba berhenti, bahkan jeritan pun tak terucapkan, leher lawan langsung terpelintir, darah merah mengucur dari sudut mulutnya, ekspresinya terpaku pada kepanikan. Dan matanya penuh kehilangan kilau. Dong. Tubuh itu jatuh ke tanah, benar-benar tak bernyawa. Jericho Lee memandangi tubuhnya, wajahnya tanpa ekspresi, bergumam, melepaskanmu. Tentu. Tapi aku akan membiarkan tubuhnya pergi. Bagi musuh, dia tidak akan pernah berhati lembut, apalagi kebaikan hati wanita. Keluarga Lu sama berhantunya dengan lalat. Dendam 20 tahun yang lalu seharusnya hilang seiring berjalannya waktu, namun yang jelas beberapa orang tidak mau membeberkannya dan masih harus menyelesaikan rekening lama. Tentu saja Jericho Lee tidak akan takut. Sekarang dia mempunyai wewenang untuk mengurus urusannya sendiri. Bahkan untuk keluarga Lu bagian atas, dia juga bisa menghancurkan keluarga Lu. Oh, suatu hari nanti, aku akan menginjakkan kaki di ibu kota dan menghancurkan debu kalian keluarga kaya. Catatan tahun itu dan permusuhan hari ini harus diperhitungkan bersama. Dia percaya bahwa hari ini tidak akan lama lagi. 2 atau 3 hari kemudian, suasana tenang. Kabar baik datang dari perusahaan Rende satu persatu, dan kinerja penjualannya pun meningkat. Perusahaan ini telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Provinsi Huizhou. Selama ada periode waktu lain, Provinsi kecil Huizhou tidak dapat menghentikan laju pertumbuhan perusahaan Rende. Hari-hari ini, Sun Qiang dan yang lainnya juga punya kabar baik. Beberapa di antaranya telah menembus masa yayasan. Bagi Jericho Lee, ini tentu merupakan kabar gembira. Dia bekerja keras untuk melatih orang, membuat rencana pelatihan terperinci untuk mereka, dan menghabiskan banyak uang untuk menjadikan mereka pejuang yang kuat. Meski hanya satu dari lebih dari 30 orang yang menyelesaikan masa pondasi, satu sudah 2. Ini jelas merupakan awal yang baik. Teruslah berlatih. Berusahalah agar orang lain bisa menembus periode yayasan dalam bulan ini. Kata Jericho Lee sambil tersenyum. Kami akan bekerja keras. Orang pertama yang membangun periode yayasan adalah Jiang Xiaolong, yang tidak diragukan lagi menjadi contoh bagi semua orang. Bagaimanapun, periode dasar dan periode pelatihan Qi adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bandara Lusu. Sebuah penerbangan dari Beijing perlahan berhenti di pintu keluar kabin. Pintu kabin terbuka. Seorang pria paruh baya berjas hitam, ramping dan dengan pesona pria dewasa, mengantri untuk keluar dari kabin. Di tikungan, dia sampai di pintu keluar bandara. Dia melepas kacamata hitamnya dan menatap pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di depannya. Sentuhan sinis muncul dari sudut mulutnya. Apakah ini kota Lusu? Benar saja, ini adalah tempat yang kecil. Kota ini bobrok dan penuh dengan tikus lemah yang tidak dapat mengikat ayam. Bab 590. Sosok itu dengan cepat menghilang di lautan luas manusia, seolah-olah tidak pernah ada. Sebuah villa mewah di kota Lusu, di luar halaman lain di sebelah timur villa, dijaga ketat, dengan tidak kurang dari 10 pengawal di dalam dan di luar. Mereka satu persatu terlihat serius, matanya tajam seperti elang, dan tindakan waspada mereka jelas merupakan pengawal yang telah dilatih secara profesional. Selama ada angin dan rumput, mereka akan mengetahuinya. Dan pemilik villa ini tentu saja bukanlah peran yang sederhana. Orang yang mampu membeli villa mewah ini bukanlah orang biasa. Tanda yang tergantung di pintu masuk villa adalah real estate di bawah tangan Dou Shuai. Saat ini, orang yang sedang beristirahat di villa secara alami adalah Dou Shuai. Siapa ini? Saat ini, pengawal di luar villa mendengar perubahan, dan mereka berjaga-jaga. Dada. Sedikit suara langkah kaki terdengar, dan seorang pria berjas hitam muncul di hadapan mereka. Seorang pengawal di pintu dengan cepat melangkah maju untuk berhenti. Jangan izinkan orang lain masuk. Pria itu berhenti, melepas kacamata hitamnya dan menatapnya, dengan sedikit ejekan di wajahnya yang tenang. Ah! Seekor semut tanpa mata. Dia menoleh, mengamati lingkungan sekitar, dan melihat sebuah batu besar di tanah di sebelahnya. Batu besar ini ditempatkan oleh Dou Shuai. Pada awal transportasi, 10 orang diundang untuk mengangkatnya. Beratnya 1000 jin. Jari-jari pria itu berubah menjadi cakar elang, dan ki asli yang kuat keluar dari telapak tangannya seperti anak panah tajam ke dalam batu besar. Bang! Yang ada hanya suara gemuruh, dan batu besar itu langsung meledak. Terkoyak dan tanah berantakan. Ini. Sekelompok pengawal langsung ketakutan, satu persatu, dan mereka ketakutan bolak-balik. Gulu. Mereka menelan ludah dan memandang mereka dengan ketakutan. Kamu, siapa kamu? Lelaki itu mencibir, sudut mulutnya mengejek membesar, sekelompok semut juga mencoba menghentikanku. Biarkan Dou Shuai keluar. Dia sangat marah dan wajahnya sangat dingin.
Beberapa pengawal tidak berani mengabaikan, berbalik dan berlari menuju villa. Pria ini galak, level mereka tidak bisa mengatasinya. Setelah beberapa saat, Dose White, yang sedang beristirahat di kamar tidurnya, keluar dengan wajah muram. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Dia sangat marah karena dia berada di tempat tidur dengan seorang wanita di kamar. Dia bersenang-senang dan merasa terganggu. Apalagi kota Lusu sudah lama dipersatukan oleh Jericho Lee, dan statusnya sebagai juru bicara Jericho Lee juga meningkat. Tidak ada keraguan bahwa dia berada di bawah satu orang dan di atas 10.000. Tidak ada yang berani mengganggunya, tapi dari mana orang ini berasal? Gengsinya bagus, pihak lain memandang Dose White. Dia tidak memperhatikan anjing lari seperti ini. Kamu. Siapa kamu? Dose White sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah, karena dia baru mengetahui dari mulut jam ledakan bahwa pria itu menghancurkan batu besar di pintu dengan satu telapak tangan. Dan puing-puing di tanah juga membenarkan apa yang dikatakan pengawal itu. Pihak lain melihat bahwa dia tidak sabar, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia bahkan lebih meremehkan, apakah kamu takut? Lagi pula itu seekor anjing. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui siapa aku. Biarkan tuanmu datang menemuiku. Kamu ingin melihat Li Shao. Dose White tidak pernah mengira pihak lain benar-benar akan mendatangi Jericho Lee. Namun, Dose White juga tidak bodoh. Dilihat dari kemampuan lawannya menghancurkan batu besar dengan satu tangan, dia adalah seorang pejuang yang kuat. Meskipun ia memiliki kemampuan memanggil angin dan hujan di kota Lusu, bagi seorang pejuang, ia adalah seekor semut yang dapat dihancurkan dengan mudah. Dia tidak layak bertarung dengan pihak lain. Jika dia bisa meminta pihak lain untuk datang ke pintu secara langsung, itu hanya Jericho Lee. Apakah itu musuh Li Shao? Dose White punya firasat buruk di hatinya. Saya tahu bahwa Anda dapat berkembang begitu pesat di kota Lusu berkat penghargaan dari Tuan Li. Tapi sekarang, hari-hari baik Anda akan segera berakhir. Hati Dose White bertepuk tangan dan menatapnya dengan tidak percaya. Apakah pria ini kuat? Mustahil. Dia tidak boleh mengatakan bahwa apa yang dia katakan sama saja dengan menempatkan Jericho Lee dalam situasi berbahaya. Menyerah, aku tidak akan mengatakannya. Dose White mengertakkan gigi. Cibiran pihak lain tiba-tiba berhenti, dengan campuran ekspresi terkejut dan bingung padanya, apakah kamu tidak takut mati? Ya. Jangan menakutiku dengan kata-kata seperti itu. Aku sangat besar. Angin dan hujan apa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dou Sui Dehun berkata dengan acuh tak acuh, meskipun hatinya sangat ketakutan, dia juga takut. Seorang pria yang pernah mengalami angin kencang dan ombak. Dia masih memiliki keberanian ini. Pada saat kritis, dia tidak boleh menunjukkan rasa malu atau gentar. Sebaliknya, dia akan mati lebih cepat. Sua. Begitu suaranya turun, Dou Suite hanya merasakan sekuntum bunga di depan matanya. Bayangan gelap melintas di atasnya. Tubuhnya terangkat tinggi dan tenggorokannya diturunkan ke bawah. Sepertinya kamu tidak menghargai hidupmu. Ini seperti angin hantu dingin yang membuat Dou Suite bergidik, lepaskan aku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan mengatakannya. Dalam hal ini, dia tidak bisa menjual Jericho Lee, loh, dia bisa mendapatkan status hari ini, tapi itu adalah penghargaan Jericho Lee. Yah. Apakah kamu pikir aku tidak dapat menemukannya jika kamu tidak mengatakannya? Pihak lain mencibir, merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel. Dou Suideton panik, kamu kembalikan ponselku. Selama kamu menghubunginya, kamu pasti akan meninggalkan catatan komunikasi. Pihak lain membuka catatan panggilan dan melihat catatan bertanda, Li Shao, dengan senyum bangga di sudut mulutnya, menemukannya. Ini sudah berakhir. Hati Dou Suite tiba-tiba tenggelam ke dasar lembah, terasa sejuk. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu keras, tetapi pada akhirnya, dia membiarkan pihak lain memanfaatkan celah tersebut. Ini masalah besar. Saat ini, Jericho Lee, yang sedang mempelajari Alkitab medis di pusat medis Suande, mendengar dering ponselnya. Dia berhenti membalik halaman dengan ragu, mengerutkan kening dan bergumam, siapa yang akan meneleponku selarut ini? Dia meraih ponselnya dan melihat ide penelepon, Dou Suite. Apa yang dia lakukan? Tekan tombol jawab, dia berkata seperti biasa, Dou Suite, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda selarut ini? Apakah Anda Tuan Li? Aksennya terdengar sangat mudah. Sungguh menakjubkan. Mendengar suara yang sangat aneh di telepon, wajah Jericho Lee berubah dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Siapa kamu? Apakah kamu menangkap Dou Suite? Dia ada di tanganku sekarang. Jika kamu tidak segera datang ke sini, kamu harus mengambil mayatnya untuknya. Pihak lain langsung menutup telepon. Di sela-sela menutup telepon, Jericho Lee samar-samar mendengar beberapa gerakan di sana, yang sepertinya merupakan jeritan tertahan Dou Suite.